Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 1 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Demonstrasi damai Karten bersama Polres Yahukimo berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah DKI. Polda Kepulauan Riau menyatakan komitmen dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Tim Pintumas Polda Sumatera Utara menempuh perjalanan darat melalui jalur ekstrim menuju Sibolga untuk tugas peliputan bencana. Di informasi pertama, pemirsa Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah DKI. Pelaku yang diketahui bernama Iron Heluka ditangkap saat akan melakukan aksi pembakaran di area ruko Kabupaten Yahukimo. Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo berhasil menangkap Iron Heluka yang diketahui sebagai anggota KKB Kodap 16 Yahukimo. Pelaku diamankan di kawasan Ruko Blok C Distrik DKI saat melakukan pembakaran lapak gorengan. Penangkapan terjadi pada Jumat 28 November 2025. Penangkapan bermula dari laporan warga terkait keributan di area pemukiman Jalur 1. Saat personel tiba di lokasi sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Timur, petugas menemukan 3 orang yang sedang melakukan pembakaran. 2 diantaranya melarikan diri dan sementara 1 pelaku berhasil ditangkap. Setelah aparat menerima laporan adanya keributan di pemukiman Jalur 1 depan Pangkalan 88, petugas mendapati 3 orang dengan gerak-gerik mencurigakan yang diduga akan membakar lapak pedagang di Blok C. 1 orang berhasil diamankan dalam kondisi mabuk, yakni Iron Heluka. Sementara 2 lainnya telah melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, Iron Heluka terbukti membakar lapak pedagang tersebut dan terbukti keterlibatannya dalam sejumlah aksi kriminal. Di antaranya adalah pembakaran gedung Samsat pada tanggal 12 September 2025 yang lalu bersama Jackson Pahabol dan Rudi Sionap, serta peristiwa pembunuhan terhadap Bahar bin Saleh pada tanggal 18 Oktober 2025 yang lalu bersama Pace Heluka. Iron Heluka juga terbukti bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo, Batalion Sisibia sejak Mei 2025. Berdasarkan keterangannya, kelompok tersebut berjumlah sekitar 15 orang dengan kekuatan persenjataan 5 pucuk senjata api rakitan. Dengan penangkapan ini, aparat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo serta menindak tegas setiap aksi kriminal yang meresahkan warga. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah 1 unit handphone, topi rasta, tas noken berlogo bintang kejora, serta 2 buah korek api. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengapresiasi kerja cepat personel di lapangan. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa penangkapan ini menjadi langkah penting dalam memutus rantai aksi teror di Yahukimo. Penangkapan ini merupakan hasil sinergisitas antara Satgas dan Polres Yahukimo. Masyarakat dihimbau untuk terus melaporkan setiap aktivitas mencurigakan guna mendukung stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, unit Intelair Subdit Gakum berkolaborasi dengan Marnit Polairut Kabupaten Pulau Taliabu berhasil menggagalkan peredaran dan menyita narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,66 gram dalam sebuah operasi penangkapan. Pemirsa, unit Intel Air Satpol Airut Taliabu berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dari Luwuk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Operasi tersebut berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial D 35 tahun asal Banggai, Sulawesi Tengah di kawasan pesisir pantai Desa Wayo, Kecamatan Talibau Barat. Pada saat itu tersangka diduga baru saja tiba dari Kota Luwuk, Kabupaten Banggai dengan menggunakan kapal Gracelia. Terduga pelaku diketahui membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam beberapa paket dengan harga jual yang variatif, yakni Rp1 juta, Rp500.000 dan Rp300.000. Personel berhasil mengidentifikasi wajah dan mengabadikan foto serta video tersangka, kendaraan yang digunakan, dan sejumlah paket sabu yang hendak diedarkan, termasuk satu paket senilai Rp500.000. Tim gabungan yang terdiri dari personel unit Intel Air, Marnit Polairut Talibau, dan 1 personel Polres Talibau melakukan pengejaran dan penangkapan di pantai Desa Wayo. Dan saat ditangkap, D diduga sedang melakukan transaksi peredaran sabu. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1,66 gram dalam keadaan kotor atau setara dengan 1,20 gram setelah dibersihkan dari kemasan. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke markas unit Polairut Kabupaten Pulau Talibau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka kemudian menjalani tes urin dan hasil positif menggunakan narkotika. Atas tindakannya tersangka D dijerat dengan 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 114 ayat 1 dan 2, pasal 112 ayat 1 dan 2, serta pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal tersebut mengancam pidana penjara berat bagi pelaku perdagangan, kepemilikan, dan penyalahgunaan narkotika golongan 1. Informasi dapat kami sampaikan, saya Bribda Polda Maluku Utara melapor to Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, aksi penangkapan pengedar psikotropika di Kedung Wungi dan Kota Pekalongan berujung dramatis dan menegangkan. Anggota Satres Narkoba Polres Pekalongan sempat mendapatkan perlawanan keras, bahkan tembakan, saat hendak melakukan pengembangan kasus di rumah terduga pelaku utama. Insiden ini bermula pada Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 20.00 WIB. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil mengamankan 2 pria yang menguasai obat keras jenis alprazolam di pinggir jalan Tangkil Tengah, Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan. Setelah diinterogasi, barang tersebut didapatkan dari pelaku berinisial A yang berusia 44 tahun, berdomisili di Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Saat anggota Satres Narkoba hendak melakukan pemeriksaan ke dalam rumah A, tim mendadak mendapatkan perlawanan. Tiba-tiba beberapa orang keluar dari rumah Afiandi dan salah satunya melepaskan tembakan ke arah Polri. Tembakan yang dilepaskan mengenai kaca depan sebelah kiri mobil yang digunakan anggota. Beruntung pengemudi yang membawa tersangka berhasil menghindar dengan sigap dan tidak ada personil yang terluka. Petugas kemudian mengamankan diri dan segera meminta bantuan ke Polsek Buaran, Kota Pekalongan. Langu, Kota Pekalongan atau masuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, anggota melaksanakan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap saudara Afiandi. Akan tetapi di rumah saudara Afiandi tersebut anggota mendapatkan perlawanan, yaitu sempat atau telah dilakukan oleh tersangka saudara Afiandi, yaitu penembakan yang mengenai kaca samping depan sebelah kiri mobil anggota Satres Narkoba. Kemudian anggota mundur untuk menghindari kejadian yang lebih tidak kita inginkan. Setelah kejadian tersebut, kami selaku Kasat
Satres Narkoba Polres Pekalongan melaporkan kepada pimpinan, kemudian oleh pimpinan dengan hasil koordinasi kita bersama-sama dengan anggota Satreskrim, baik itu dari Polres Pekalongan maupun Polres Pekalongan Kota dengan dibantu pasukan Brimob melaksanakan penggerebekan atau penangkapan di rumah saudara Afiandi. Setelah mendapatkan bantuan, tim gabungan berhasil melakukan penggerebekan dan menangkap A di dalam rumahnya. Dari penangkapan dan penggeledahan, petugas menyita satu pucuk airsoft gun merek Beretta tipe M84 dan 24 butir psikotropika jenis alprazolam. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.